Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat taufik beserta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing dengan keadaan sehat walafiat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman di mana seluruh umat Islam tidak mengetahui mana hal yang hak dan mana hal yang batil, sehingga kita dapat berada di zaman ad-dinul Islam, yaitu agama Islam yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum atau ceramah singkat yang berjudul kedudukan salat dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat merupakan ibadah yang agung. Allah menjadikannya sebagai rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadah. Kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Namun, hari ini sholat termasuk di antara ibadah yang diremehkan oleh umat manusia. Selanjutnya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh umat Islam sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Tetapi mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat dengan tetap meyakini kewajiban hukumnya. Sebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menamakan orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir, tanpa membedakan antara orang yang mengingkari dan yang bermalas-malasan mengerjakannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syarki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dari Buraidah bahwasanya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Fama tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Namun pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini adalah hasil kompromi antara hadis-hadis tersebut dengan beberapa hadis lain, di antaranya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal 'ibad, man ata bihinna lam yudi'a minhunna syai'an istighfa'an bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah." 5 salat diwajibkan Allah atas para hamba. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Kita menyimpulkan bahwa hukum meninggalkan salat masih di bawah derajat kekufuran.
dan kesyirikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan perkara orang yang tidak mengerjakan kepada kehendak Allah Taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab dari seseorang hamba yang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajib. Jika dia mengajarkannya dengan sempurna, maka ia selamat. Jika tidak, maka dikatakan, lihatlah apakah dia memiliki sholat sunnah. Jika dia memiliki sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Kemudian seluruh amalan wajibnya dihisab seperti halnya sholat tadi. Yang selanjutnya, kepada siapa sholat itu diwajibkan? Sholat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang telah balik dan berakal. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi al-qalamu an salasah, anin naimi hatta yastayqid, wa anis sibi hatta yakhtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Pena atau pencatat amal diangkat dari 3 orang, dari orang yang tidur hingga terbangun, dari anak-anak hingga balik, dan dari orang gila hingga kembali sadar. Wajib atas orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan sholat, meskipun sholat tadi belum diwajibkan atasnya, agar ia terbiasa untuk mengerjakannya. Dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya dan kakeknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashra sinin wa farraqu bainahum fil madoji. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah ranjang mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kultum singkat saya yang berjudul kedudukan sholat dalam Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.